Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji dan syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita bersama. Alhamdulillah, dengan itu semua kita pada sore ini dapat berjumpa kembali dalam rangka secara langsung dari masjid kita, yaitu tausiah agama pada Ramadan ini. Kemudian salat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sebagai uswatun hasanah kita yang telah meninggalkan warisan kepada kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Selama kita berpegang dengan keduanya, insyaAllah kita semua dapat rahmat dari Allah SWT. Bapak Ibu jamaah di Masjid Tengah Jua yang kita hormati, pada sore yang berbahagia ini pengajian kita bersama Ustaz Zulhamdi. InsyaAllah sebentar lagi akan kita mulai. Sebelum pengajian kita mulai, mari kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, mari kita persilakan kepada Ustaz kita untuk berikan pengajian kepada Ustaz Zulhamdi. Waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sunnah beliau, ajaran beliau terus kita pelajari dan terus pula kita ikuti. Jemaah rahimakumullah. InsyaAllah sore ini yang akan kita bahas adalah sebuah kitab wasiat Syekh Al-Faqih Al-Hafiz Abil Walid Al-Baji Al-Andalusi yang wafat tahun 474 Hijriah. Beliau adalah seorang ulama di Andalus, di Spanyol hari ini. Al-Faqih, seorang yang faqih ahli fikih. Al-Hafiz, seorang ahli hadis. Beliau mengarang beberapa kitab, baik di bidang hadis ataupun di bidang fikih. Dan salah satu karya beliau yang sampai hari ini terus dibaca oleh umat, ditulis, diperbanyak, diterbitkan, yaitu sebuah wasiat. Wasiat yang beliau tulis untuk anak kandung beliau sendiri, yaitu 2 orang laki-laki. Wasiat ini tidak panjang, tapi karena ditulis oleh seorang ulama, ini cukup bagus dan tentu saja diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiat itu abadi sampai hari ini. Jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat di dalam Islam, di antara tanggungjawab orang tua kepada anak adalah memberi pendidikan. Dan yang paling berat tanggungjawabnya adalah ayah, karena ayah adalah imam di rumah tangga. Ayah itulah yang sangat berat tanggungjawabnya dalam mendidik anak-anak.
Maka di dalam Al-Quran banyak diceritakan bagaimana seorang ayah dalam mendidik anak-anaknya. Diceritakanlah tentang putra Nabi Adam, diceritakan tentang putra Nabi Nuh, bagaimana Nabi Nuh memanggil anaknya ketika terjadi banjir besar. Ya bunayya arkam ma'ana, wahai buyuang, wahai anakku, naiklah ke atas kapal ini bersama aku. Tapi anaknya menolak. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', saya akan lari ke atas bukit yang akan menyelamatkan saya dari air. Ini gambaran usaha Nabi Nuh dalam mendidik anaknya. Demikian pula nasihat para nabi, nasihat Yakub, nasihat untuk anak-anak seperti Yusuf dalam keluarga Nabi Yusuf, pendidikan Nabi Ibrahim kepada anaknya, bagaimana Nabi Ibrahim mengajak anaknya Ismail untuk membangun Ka'bah. Ibrahim menampingi anaknya dalam berdoa. Gambaran pendidikan seorang ayah kepada anak. Dan yang sangat mengagumkan adalah kisah Luqmanul Hakim. Luqman tidak nabi, tidak pula rasul. Tapi Luqman adalah seorang ayah yang hakim, ayah yang bijaksana. Nasihat-nasihatnya di dalam Al-Quran diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hari ini. Padahal nasihat Luqman itu terlontar kepada anaknya sudah cukup lama, sekian abad, ribuan tahun. Tapi Allah memuliakan nasihat Luqman kepada anaknya. Pelajaran untuk kita agar serius dalam mendidik anak, membesarkan anak kita sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Dan yang memikul amanah paling berat itu adalah seorang ayah. Jamaah rahimakumullah, dan inilah yang dilakukan oleh Imam Abu Walid Al-Baji. Nasihatnya kepada anaknya dia berikan, lebih dari itu, nasihat kepada anaknya dia tuliskan. Inilah yang mengagumkan kita. Dan ini nasihat 1000 tahun yang silam. Ditulis tahun 400-an Hijriah, karena penulisnya wafat tahun 474 Hijriah. Wahai anakku, kamu sudah dewasa, sudah memahami nasihat yang diberikan. Kamu sudah pantas untuk ta'lim wal ilmi, untuk mendapatkan pendidikan. Dan kewajiban sayalah memberikan kepadamu wasiat ini. Karena saya khawatir kalau nanti saya meninggal dan saya tidak sempat memberikan nasihat kepadamu, tidak sempat untuk mengajarimu. Allahu Akbar, subhanallah. Inilah rasa amanah, rasa tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya. Ditulis wasiat ini oleh Abu Walid Al-Baji karena dia khawatir anaknya dewasa, dia belum bisa memberikan nasihat, pengajaran yang baik kepada anaknya, sehingga wasiat itu dia tuliskan untuk anaknya. Kita ringkas wasiat ini, tidak kita baca semuanya. Wa'lama annana ahlu baitin, ketahuilah oleh kamu berdua wahai anakku, kita adalah dari keluarga baik-baik. Kita adalah dari keluarga orang-orang yang taat dalam beragama. Kemudian digambarkan oleh Abu Walid siapa keturunannya dulu, siapa kakeknya, bahwa dia adalah dari suku-suku yang taat beragama, awfarus salah wa tadayyun wa ta'abbud, orang yang ahli ibadah. Nah, inilah nenek moyang kita tempo dulu. Tujuannya adalah menanamkan rasa percaya diri kepada anaknya, dan agar anaknya mempertahankan tradisi baik dalam keluarga. Dan ini kita temui dalam biografi beberapa orang ulama. Dia ulama, bapaknya juga ulama, kakeknya juga ulama. Kalau untuk kita di Sumbar, kita contohkanlah Buya Hamka. Beliau seorang ulama besar. Ayah beliau Dr. Karim Amrullah juga seorang ulama besar.
Buya Hamka tahun 56 dianugerahkan gelar doktor dari Al-Azhar Mesir. Tahun 1926 ayahnya juga mendapatkan gelar doktor dari Al-Azhar Mesir. Azhar, perguruan tinggi yang besar di dunia Islam, mengakui keilmuan ayah dan anaknya. Coba kita bayangkan, seperti itu orang mempertahankan identitas sebuah keluarga. Demikian pula kakek Buya Hamka, Syekh Amrullah, juga bertahun tinggal di Mekah beribadah menuntut ilmu, juga seorang yang alim. Jadi ada tradisi dalam keluarga mereka mempertahankan tradisi baik, identitas sebuah keluarga. Ini yang diingatkan oleh Abu Walid Al-Baji kepada anaknya, bahwa kita berasal dari keturunan baik-baik. Ya, paman-paman kamu lihatlah, illa masyhurun bil haji wal jihad. Pamanmu adalah orang-orang yang terkenal melaksanakan haji dan berjihad. Karena bagi orang Andalus, orang Spanyol, orang Portugis, pergi haji adalah sebuah perjalanan yang sangat berat. Sangat jauh dari Eropa ke Afrika, mereka jalan kaki. Menyeberang ke Maroko, ke Tunis, Aljazair, ke Sudan, baru sampai ke Mekah, ke Madinah. Sangat jauh perjalanan mereka. Itulah paman-paman kamu, wahai dua orang anakku. Paman kamu terkenal salah wal afaf, orang-orang saleh dan orang-orang yang menjaga diri. Dan Abu Walid ingin anaknya mempertahankan tradisi baik ini di dalam keluarga. Ini juga pelajaran untuk kita, untuk memperhatikan keturunan-keturunan kita, nasab-nasab kita. Kalau ada yang baik-baik dari kakek kita dulu, dari orang tua kita dulu, nilai-nilai kebaikan, tanamkanlah kepada anak-anak kita. Harus ada identitas kebaikan di dalam keluarga. Dan betapa beruntungnya Abu Walid Al-Baji. Dia telah sukses menjadi seorang ulama besar. Orang tua-tuanya, keturunannya tempo dulu juga seorang ulama besar. Anaknya juga disiapkan menjadi seorang ulama besar. Dan satu dari anak Abu Walid Al-Baji memang menggantikan Abu Walid setelah Abu Walid wafat meninggal dunia. Dialah yang mengasuh pengajian, mengasuh sekolah yang didirikan oleh ayahnya. Tauladan untuk kita semua. Wa awwalu ma usikum bihi ma ausa bihi Ibrahimu banihi wa Yaqub. Wasiat pertamaku untuk kamu berdua adalah wasiat yang diberikan oleh Ibrahim kepada anaknya dan Yakub. Ya baniya, innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih untukmu agama, maka janganlah kecuali dalam keadaan muslim, patuh dan taat kepada agama itu. Inilah nasihat pertama yang diberikan Abu Walid kepada anaknya, yaitu wasiat yang juga diberikan oleh Ibrahim dan Yakub kepada anak-anaknya agar istiqamah dalam beragama. Wa anhaakuma amma naha anhu Luqmanu ibnahu wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan yang pertama sekali aku larang kamu berdua adalah dengan apa yang disampaikan Luqman kepada anaknya di saat Luqman mengajari anaknya, wahai anakku, jangan persekutukan Allah, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar, dosa yang besar. Jadi nasihat pertama Abu Walid kepada anaknya, taatlah seperti nasihat Ibrahim. Yang kedua, larangan, jangan persekutukan Allah. Tauhid kepada Allah itu harus murni. Kemudian, wa aqidu alaikuma fi dzalika wasiyati wa ukarriruha hirsan ala ta'allukikuma biha wa tamassukikuma bihadzal din allazi tafaddalallahu ta'ala alaina bihi. Saya ulangi, saya kuatkan nasihat ini kepada kamu berdua, dan saya ulang-ulang agar kamu berdua memegang teguh dengan agama ini,
allazi tafaddalallahu ta'ala alaina bina, karena agama itu adalah karunia Allah untuk kita. Diingatkan oleh Imam Abu Walid kepada anaknya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama tidak akan pernah diterima, dan dia di akhirat khasirin, adalah orang-orang yang merugi. Fa in mutimma ala hadzal din allazi istafahu Allah wa akhtaruhu wa harrama ma siwah. Allah telah menyempurnakan agama dengan pilihannya, dan itulah pilihan Allah, dan mengharamkan selain dari agama itu. Wa tanqasimu wasiyati lakuma qismaini, dan wasiatku kepadamu terbagi dua. Jadi setelah memberikan nasihat untuk taat kepada Allah, untuk tidak mempersekutukan Allah, Imam Abu Walid menguraikan wasiat dalam bentuk yang lebih panjang, dan wasiat itu dia bagi dua. Yang pertama, qismun fima yalzamu min amri syariah. Bagian pertama adalah apa yang harus dalam masalah agama. Wa qismun fima yajibu an takuna alaihi fi amri dunyakuma. Bagian kedua, apa yang wajib dalam masalah dunia untuk kamu berdua. Kita lihat yang pertama, yang terkait dengan masalah agama. Fal imanu billah azza wa jalla wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tasdiqi bi syara'ihi. Yang pertama adalah iman kepada Allah, pada malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, wa tasdiq bi syara'ihi, dan membenarkan syariat-syariatnya secara keseluruhan. Yaitu rukun iman. Ini nasihat masalah agama bagian pertama yang disampaikan Abu Walid kepada anaknya. Wa tamassuki bi kitabillahi ta'ala jadduhu, dan berpegang teguh dengan kitab Allah, wa musabarah, dan konsisten istiqamah ala tahaffuzihi, untuk menghafalnya, wa dan untuk membacanya, wal muwazabah ala tafakkuri fi ma'anihi wa ayatihi, dan bersabar terus menerus tafakkur, menghayati makna Al-Quran itu dan ayat-ayatnya. Jadi Imam Abu Walid tidak puas kalau anaknya hanya hafal, tapi hendaklah kamu menghafalnya, membacanya, dan terus menerus memahami artinya. Karena salah satu tradisi orang-orang Andalus tempo dulu dalam mendidik anak-anaknya adalah menghafalkan Al-Quran terlebih dahulu. Sebelum mereka belajar yang lain-lain, bahkan sebelum mereka pandai tulis baca, mereka sudah menghafal Quran. Dan ini juga yang kita lihat di Arab Saudi. Anak-anak kecil itu sebelum pandai membaca bahasa Arab, mereka sudah belajar menghafal. Karena anak-anak itu yang pertama sekali mereka hafal adalah apa yang mereka dengar. Ya, anak-anak umur 1 tahun, 2 tahun, apa yang diucapkan orang tuanya itu yang dihafalnya. Ya, jadi inilah yang ditanamkan oleh Abu Walid kepada anaknya, tahaffuzihi, hafal Al-Quran, istiqamah terus membacanya, dan lebih dari itu tafakkur fi ma'ani, renungilah makna ayat itu. Ya. Jamaah rahimakumullah, Andalus itu jauh dari Mekah dan Madinah. Sangat jauh Andalus di Eropa. Timbul pertanyaan bagaimana cara mereka akan memahami ayat-ayat sedangkan mereka bukan orang Arab. Dan nasihat ini tahun 400-an. 200 atau 300 tahun setelah masuknya Islam. Jadi salah satu kunci sukses kenapa Andalus itu selalu dipuji peradaban Islam yang agung, karena kunci sukses mereka di awal masuknya Islam ke Andalus, orang Andalus langsung mendalami bahasa Arab. Sehingga kitab-kitab yang paling bagus dalam bahasa Arab itu adalah hasil karangan ulama Andalus.
Hari ini orang sekolah di pesantren seperti di Canduang belajar matan alfiyah, itu yang mengarangnya ulama Andalus. Orang kuliah di Madinah seperti kita kuliah dulu, yang kita pelajari kitab alfiyah, syarahnya, syarah Asmuni, yang mengarangnya siapa? Ulama Andalus, bukan orang Mekah, Madinah, Mesir, Kuwait, Irak, Iran. Demikian juga kalau orang kuliah loghah di Mesir, di Al-Azhar, yang akan dipelajari adalah kitab karya ulama Andalus. Jadi inilah kelebihan umat Islam di Andalus. Datang Islam ke Andalus, mereka langsung mendalami. Bahkan salah seorang ulama mereka ada yang berpendapat, ya pelajari bahasa Arab dulu baru mendalami Al-Quran. Walaupun pendapat ini mungkin tidak pas untuk kita, tapi adalah pelajaran untuk kita untuk peduli dengan bahasa Arab. Makanya Abu Walid berpesan kepada anaknya, hafal Al-Quran, baca Al-Quran, ya, dan pahami maknanya. Wal imtisali li awamirihi wa intihai an nawahihi wa zawajirihi. Laksanakanlah perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran dan jauhilah, tinggalkanlah larang-larangannya dan peringatan yang ada di dalam Al-Quran. Ruya anin Nabi, dan dari Nabi SAW, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di, kitab Allah wa alaiha bin nawajis. Kutinggalkan untukmu, kalau kamu pegang, kamu tidak akan sesat sesudahku, yaitu kitabullah dan sunnahku, dan gigitlah dengan gerahammu. Artinya pegang teguhlah kitab dan sunnah ini. Jadi setelah Abu Walid berpesan kepada anaknya dengan rukun iman, Abu Walid menyuruh anaknya berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Hafal Al-Quran, baca Al-Quran, dan selalulah mempelajari makna dan maksudnya, kemudian amalkannya. Waqad nasaha lana sallallahu alaihi wasallam. Itulah nasihat Rasulullah untuk kita, dan adalah Rasulullah itu dengan orang mukmin pengasih, sangat penyayang, dan bagi orang mukmin itu memberikan nasihat. Fa'mala biwasiyati waqbala min nushihi. Wahai anakku, laksanakanlah oleh kamu berdua wasiat ini, dan terimalah nasihat Rasulullah tadi, yaitu tamasuk, berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Nasihat yang keempat dari Abu Walid kepada anaknya, wa ashriba qulubakuma mahabbata ashabihi ajmain. Minumkanlah ke dalam hati kamu berdua rasa cinta kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, syariba yashrabu, luar biasa. Minumkanlah dalam hati kamu, tanamkanlah, kalau dalam bahasa kita sekarang, rasa cinta kepada sahabat-sahabat Nabi, kepada imam-imam sesudah mereka. Hormatilah para ulama, karena ini sangat penting, hormat kepada para ulama. Karena setelah wafat Rasulullah, ikutan kita adalah para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Makanya diingatkan oleh Abu Walid kepada anaknya, laksanakan wasiat Rasulullah, pegang teguh kitab dan sunnah, tanamkan rasa cinta kepada sahabat, dan muliakanlah imam-imam di kalangan mereka. Selanjutnya at-tabi'in, kalangan tabi'in juga hormati, ta'zim, muliakan mereka, iqtida bihim, ikuti mereka, wal akhzi bihadyihim, ambil petunjuk mereka, wal iktifa li atharihim, ikuti peninggalan-peninggalan mereka, wa tahaffuz li aqwalihim, hafallah perkataan-perkataan para tabi'in, pelajaran-pelajaran dari tabi'in. Ini juga perlu jadi perhatian bagi kita. Hafal Al-Quran, muliakan para sahabat, muliakan para tabi'in, hafal kata-kata mereka. Makanya dalam kitab-kitab ulama klasik itu ada hadis, ada juga perkataan sahabat, ada juga perkataan tabi'in, seperti Musannaf Abu Razak, Sannaf Ibnu Abi Syaibah, itu kumpulan kata-kata para tabi'in. Karena ini memandu kita dalam memahami agama. Karena beragama ini kita tidak bisa langsung kepada Al-Quran dan Sunnah.
Kita harus melihat perkataan para sahabat. Kita harus melihat perkataan para tabi'in. Kita harus melihat perkataan para ulama. Makanya sangat tepat kalau Imam Abu Walid Al-Baji berpesan, berwasiat kepada dua orang putranya, hafallah perkataan para tabi'in. Ikuti mereka, perkataan para ulama, nasihat-nasihat ulama, hafal. Ya, luar biasa. Nasihat berikutnya, wa iqamas salah. Masuk kepada rukun Islam, laksanakanlah salat. Umududdin, itu adalah tiang agama. Wa ibadus syariah, itu adalah tiang syariat. Wa akadu faraidil millah, itulah kewajiban yang sangat kuat dalam beragama. Mura'ah taharatiha, perhatikan bersucinya, cara berwuduknya bagaimana, mandi wajibnya bagaimana. Wa muraqabati awqatiha, perhatikan waktu salat. Ya, nasihat yang luar biasa kepada anaknya, perhatikanlah waktu salat. Wa itmami qiraatiha, sempurnakan bacaan dalam salat. Mulai dari takbir sampai assalamualaikum, perhatikan apa yang dibaca. Itmam, sempurnakan. Ya. Wa ikmalir ruku'iha wa sujudiha, sempurnakan rukuknya, sujudnya. Wastidamatil khusu'i fiha, terus meneruslah khusyuk dalam salat. Wal iqbali alaiha, dan konsentrasi. Wa ghairi dzalika min ahkamiha wa adabiha, dan lain-lain masalah hukum-hukum salat, adab-adab salat. Fil jama'at wal masajid, ketika salat berjamaah dan di masjid. Fa inna dzalika, karena semua itu adalah syiar bagi orang mukmin dan tradisi orang-orang saleh, sabilul muttaqin, jalan orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, wasiat dari Abu Walid Al-Baji kepada putranya, laksanakan salat, perhatikan taharah, bersucinya seperti apa. Waktu salat perhatikan, jangan salat di akhir waktu. Salatlah di awal waktu, itu yang kita pahami. Bacaan salat coba perhatikan. Dan ini pula kita tanamkan kepada anak-anak kita. Muru auladakum bis salah wa hum ibnu sab'a sinin, suruh anakmu salat di usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum ibnu 10 sinin, pukul anakmu di usia 10 tahun. Diberi waktu 3 tahun untuk mendidik anak dalam mengerjakan salat. Maka perhatikanlah cara berwuduk anak kita, cara bersuci anak kita. Karena kita yang bertanggung jawab. Walaupun dia sudah sekolah di pesantren, di madrasah, SDIT, tapi tanggung jawab kita selaku orang tua jangan dilepaskannya. Saya sekali dengar bacaan salat anak itu benar atau tidak. Jangan sampai nanti sampai tua dia salah bacaannya. Kita selaku orang tua kalau tidak peduli ikut berdosa. Summa ada az-zakat tu'akharu an waqtiha wala yubkhalu bikasiriha wala yughfalu an yasiriha wal tukhraj min atyabil jins wa bi awfa waznin. Nasihat selanjutnya dari Abu Walid kepada anaknya, bayarkanlah zakat. Jangan ditunda dari waktunya. Jangan bakhil andai dia banyak dikeluarkan, dan jangan pula lalai andai zakat itu sedikit. Sedikit atau banyak, kita perlu serius dalam mengerjakannya, menunaikan zakat, karena dia adalah kewajiban. Dan hendaklah yang dikeluarkan itu atyabi jinsin, yang paling bagus jenisnya. Jadi kalau kita berzakat hari ini, biasanya pemberitahuan ada zakat yang golongan 1 38.000, golongan 2 36.000, golongan 3 34. Kalau kita ikuti wasiat Abu Walid kepada anaknya, yang paling bagus, ya kita cari saja yang paling mahal kalau mampu. Kalau bisa, kalau 40, 38, ya kita cukupkan 40. Ya, sebagai tambahan, ya, sebagai infak sedekah. Ini yang diingatkan oleh
Imam Abu Walid Al-Baji kepada anaknya dalam masalah zakat, jangan ditunda-tunda ya. Jangan bakhil karena banyaknya, jangan pula dianggap remeh andai dia sedikit, dan berikanlah zakat itu dari yang terbaik. Summa siyama Ramadan, kemudian laksanakanlah puasa Ramadan. Fa innahu ibadatus sir wa ta'atur Rabb. Dia adalah ibadah yang rahasia. Orang lain tidak tahu kita puasa atau tidak. Andai kita di rumah kita makan, tetangga tidak tahu. Andai kita makan di dalam kamar, anggota keluarga kita tidak tahu. Maka diistilahkan oleh Abu Walid ibadatus sir, ibadah yang rahasia. Wa yajibu ayyuzada fihi min hifzil lisan, dan wajib ditambahkan untuk puasa itu hifzil lisan, dengan menjaga lidah, mengendalikan pembicaraan selama ibadah puasa. Tidak cukup hanya puasa saja. Yajibu, wajib. Ayyuzada fihi min hifzil lisan, memelihara lidah selama berpuasa. Ini khusus di bulan Ramadan ya. Hari ini kita melaksanakan ibadah puasa, maka lisan kita juga harus kita jaga. Wal istihadi fi salihil amal, dan bersungguh-sungguhlah beramal saleh di bulan Ramadan itu. Untuk dua orang anaknya dia nasihatkan, sekaligus nasihat untuk kita. Perbanyak amal saleh di bulan Ramadan. Wat tahaffuz, dan jagalah minal khata' waz zala, dari berbuat kesalahan dan kehinaan. Hati-hati sekali di bulan Ramadan. Wa yura'a fi zalika layalihi wa ayyamihi, dan jagalah malam-malam bulan Ramadan itu dan siangnya. Karena bulan Ramadan 30 kali 24 jam itu semuanya adalah waktu-waktu yang mulia, siang malam. Maksimalkan dengan amal saleh. Diingatkan oleh Imam Abu Walid kepada anaknya, jaga siang malam di bulan Ramadan itu. Wa yutbi'u siyamuhu qiyamahu, dan ikutilah puasa itu dengan qiyam, melaksanakan ibadah di malam hari. Wa qad sunna fihil i'tikaf, dan disunnahkan di bulan Ramadan itu i'tikaf. Jadi pendek nasihat Abu Walid kepada anaknya dalam masalah Ramadan, tapi lengkap. Laksanakanlah puasa Ramadan, tambah dengan menjaga lisan, kendalikan pembicaraan selama bulan Ramadan. Yang ketiga, sungguh-sungguh amal ibadah di bulan Ramadan. Yang keempat, jangan berbuat salah, berbuat dosa, membuat kehinaan selama bulan Ramadan. Yang kelima, siang malam di bulan Ramadan itu perhatikan sekali, karena dia waktu yang baik untuk beribadah. Yang keenam, ikutilah puasa Ramadan dengan beribadah di malamnya. Dan yang ketujuh, sunnah fihli i'tikaf, disunnahkan untuk mu'iktikaf. Nasihat ulama yang sangat bijaksana terhadap anaknya. Summal hajja ila baitillahil haram man istata'a ilaihi sabila. Kemudian laksanakanlah haji ke Baitullah al-Haram bagi orang yang sanggup untuk berangkat. Ini tidak panjang komentar Abu Walid, tapi di awal Abu Walid telah mengingatkan anak-anaknya bahwa keluarganya adalah keluarga orang-orang yang taat. Pamannya juga masyhur melaksanakan ibadah haji dan rajin berjihad. Setelah haji, apa wasiat Abu Walid kepada anaknya? Tsummal jihada fi sabilillah in kanat bikuma quwwatun alaihi au auna mayastati'uhu in da'uftuma anhu. Kemudian berjihadlah kamu di jalan Allah jika kamu berdua punya kekuatan untuk berjihad. Diingatkan oleh Abu Walid, setelah salat, puasa, haji, berangkatlah berjihad kalau kamu kuat untuk melakukannya. Au auna, atau kamu membantu orang yang sanggup untuk berjihad. In da'uftukum tuma anhu, kalau kamu berdua lemah untuk itu, bantu orang lain dalam berjihad. Karena jihad inilah mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala.
Berangkatlah kamu berjihad wahai anakku kalau kuat, kalau tidak mampu tolonglah orang lain yang akan pergi dalam berjihad. Fahadhihi umudu faraidil Islam. Inilah tiang-tiang kewajiban di dalam Islam ya. Hafidha 'alaiha wasabiqa ilaiha. Peliharalah yang saya sampaikan ini dan berlomba-lombalah dalam mengerjakannya. Tafudhu bil ajril jasim, kamu akan sukses dengan pahala yang luar biasa. Wala tudayyi'a, kamu tidak meninggalkan hak-hak Allah fiha wa awamiriha, dan dengan perintah-perintahnya. Fatahlika ma'al khasirin, kalau kamu menyanyiakan, kamu lalai, kamu akan merugi. Kemudian Abu Walid berkata, wa'lama annakuma innama tasilani ila adai hazihil faraid wal ityani bima yalzamukuma minha ma'a taufiqillah lakuma bil ilmi alladhi huwa aslul khair. Ketahuilah oleh kamu berdua wahai anak, kamu tidak bisa melaksanakan kewajipan-kewajipan ini, puasa, haji, salat, berjihad, tidak akan mampu kamu melakukannya. Ya, setelah taufik dari Allah, bil ilmi, harus dengan ilmu. Berpuasa harus dengan ilmu, salat harus dengan ilmu, ibadah semuanya perlu ilmu. Huwa aslul khair, itulah asal dari semua kebaikan dalam beragama. Bihi yutawassalu ilal bir, dengan itulah sampai kepada ibadah, yaitu dengan ilmu. Fa'alaikuma bitalabihi, kewajiban kamu berdualah dalam menuntut ilmu. Fa'innahu ghinan li talibihi, dia adalah kekayaan bagi orang yang mau menuntutnya. Wa izzun li hamilhi, kemuliaan bagi orang yang membawa ilmu. Wa huwa sababul a'zam ilal akhirah, ilmu inilah yang akan membawa nanti ke akhirat, dan dengan ilmulah terjauh dari syubhat. Jadi Imam Abu Walid Al-Baji setelah menyuruh anaknya melaksanakan rukun Islam dan berjihad, dia ingatkan rukun Islam dan jihad tidak mungkin terlaksana kecuali dengan ilmu. Maka pelajarilah ilmu. Ilmu itulah yang akan membawa kepada kebaikan. Kemudian Abu Walid menukil beberapa ayat tentang kemuliaan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanya saja yang takut kepada Allah adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Wal ilmu sabilun la yufdi bisahibihi illa as-sa'adah was-salamah. Ilmu adalah jalan yang tidak akan membawa orang yang menempuhnya kecuali kepada kebahagiaan dan keselamatannya. Ilmu adalah jalan menuju bahagia. Qaliluhu yanfa', sedikit ilmu akan memberikan manfaat. Wa kasiruhu yu'li wa yarfa', sedikit ilmu akan menjadikan orang itu tinggi dan mulia. Dialah kanzun yasku ala kulli hal, dia adalah simpanan yang selalu bersih, simpanan yang sangat baik. Yaksuru mal infaq, dia akan tambah banyak di saat diberikan. Ini adalah motivasi Abu Walid Al-Baji kepada anaknya agar memotivasi ilmu, kemuliaan ilmu. Fajtahida fi talabih, sungguh-sungguhlah kamu berdua dalam belajar. Wasta'ziba, dan bersabarlah. At-ta'ab fi hifzihi, letih dalam menghafal ilmu itu. Wassahara fi darsih, dan bergadang malam hari untuk belajar. Wan nasaba at-tawila fi jam'ih, dan sabar terus menerus, tawil, panjangkan kesabaran itu, fi jam'ihi, di saat mengumpulkan ilmu. Wawaziba,
Dan biasakanlah oleh kamu berdua taqyidihi, menuliskan ilmu, catat ilmu, wa riwayatihi, dan meriwayatkannya, sampaikan ilmu itu kepada orang lain. Summan taqila ila fahmihi wa dirayatihi, dan untuk memahaminya, dan apa maksudnya, apa maknanya. Jamaah rahimakumullah. Jadi Ibu Abu Walid Al-Baji menekankan anaknya untuk rajin dalam belajar, dalam menghafal, dalam bergadang, dalam mencatat, mencari ilmu dalam waktu yang panjang. Ini nasihat yang sangat penting dari Abu Walid Al-Baji kepada anaknya, karena dia juga seorang alim, memiliki banyak ilmu, ahli fikih, ahli hadis. Maka sangat dia tanamkan kepada anaknya untuk serius dalam belajar. Perhatikanlah kondisi masyarakat. Ada orang yang berilmu, ada pula orang yang awam. Adakah yang lebih tinggi kedudukannya daripada para ulama? Adakah yang lebih afdal kedudukannya daripada para fuqaha? Rais wal mar'us yahtaju. Masyarakat awam ataupun penguasa kan butuh kepada para ulama, kepada para fuqaha. Al-wadi wan nafis yaqtadi bihim. Ya, orang yang terhormat atau orang biasa saja akan meniru para ulama. Tauladanilah para ulama. Jadilah kamu para ulama, rajinlah kamu belajar. Wal ilmu wilayatun la yu'zalu anha sahibuha. Ilmu itu bagaikan, dan orang memilikinya tidak bisa disuruh mundur atau diturunkan. Ya, orang berilmu adalah orang yang mulia. Setelah Abu Walid berwasiat kepada anaknya untuk rajin belajar, untuk memperhatikan bagaimana mulianya ulama di tengah umat, bagaimana terhormatnya orang-orang berilmu di tengah masyarakat, Abu Walid mengingatkan anaknya, wa afdalul ulumi ilmu syariah, dan ilmu yang paling mulia itu adalah ilmu syariat. Wa afwalu zalika liman wuffika ayyujawwida qiraatal Qur'an, dan yang paling mulia dari itu adalah orang yang diberi taufik untuk bagus dalam membaca Al-Quran, pandai membaca Quran. Wa yahfaz hadisan Nabi, dan bisa pula menghafal hadis Nabi. Wa ya'rif sahihahu min saqimihi, tahu pula mana hadis yang sahih, mana yang lemah. Summa yaqra'u usulal fiqh, kemudian dia pelajari pula usul fikih. Fayatafaqqaha fil kitabi was sunnah, kemudian dia pelajari kitab dan sunnah. Summa yaqra'a kalamal fuqaha, kemudian dia baca pula pendapat para fuqaha. Wa ma nuqila min masailil ulama, dan apa yang dinukil daripada pendapat-pendapat para ulama, masalah-masalah ulama. Wa yatraba fi turuqin nazar, dan berlatih cara memahami masalah, cara memahami dalil. Tashihil adillah, mana dalil-dalil yang kuat, wal hujjah-hujjah yang benar. Fahadhil ghayatul quswa wad darajatul ulia, ini cita-cita yang paling tinggi, inilah derajat yang paling mulia. Jadi Abu Walid merinci kepada anaknya, ilmu syariat, ilmu agama itu dari ilmu yang paling mulia. Bagaimana urutannya? Ini semacam urutan. Pertama, pandai membaca Al-Quran. Kalau orang dulu membaca Al-Quran langsung menghafalnya, berarti yang pertama pandai membaca dan menghafal Quran. Yang kedua, hafal hadis Nabi, hafal dulu. Kemudian bedakan mana yang sahih, mana pula yang tidak sahih. Kemudian ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu modal untuk mendalami fikih. Setelah usul fikih, fayatafaqqah, baru mendalami fikih dari kitab dan sunnah. Pelajari tafsir Quran, pelajari pula sunnah-sunnah Nabi. Summa yaqra'a kalamal fuqaha, kemudian baca pula perkataan para fuqaha.
Berarti bagaimana fuqaha itu memahami sunnah, bagaimana fuqaha itu memahami kitab. Wa ma nuqila, dan apa yang diriwayatkan dari masalah-masalah para ulama, pendapat-pendapat para ulama, pelajari semuanya. Karena kata-kata itu kita dalam memahami kitab dan sunnah. Karena orang awam tidak bisa langsung mengambil hukum itu dari kitab dan sunnah. Harus ada ilmu yang dimiliki. Wa yatraba fi turuqin nazar, dan latihan dalam memahami dalil dan berhujjah. Inilah tujuan yang terbaik dalam mendalami ilmu agama. Kemudian dia khususkan nasihatnya, maka pelajarilah setelah mempelajari Al-Quran itu hadis-hadis dari Imam Malik. Karena Imam Malik adalah Imam Darul Hijrah. Itulah mazhab yang dianut oleh orang Andalus, yang mencakup Spanyol, yang mencakup Portugis. Mereka itu menganut mazhab Maliki. Maka Abu Walid berpesan kepada anaknya, pelajarilah mazhab Maliki. Dan Abu Walid yang menulis wasiat ini, orang tua dari anak ini adalah ulama dari kalangan mazhab Maliki. Dan disebutkan juga apa kelebihan Imam Malik. Imam Malik itu imamun fil hadis wa imamun fil ra'yi. Dia imam di bidang hadis sekaligus imam dalam masalah ra'yi. Mungkin dengan logika. Karena kalau orang mendalami hadis itu dianggap ahli hadis. Kalau orang mendalami fikih tapi tidak mendalami hadis disilahkan dengan ahlul ra'yi. Dan Imam Malik menggabungkan kedua itu. Dia ahlul ra'yi sekaligus dia adalah ahlul hadis, keutamaan madhab Maliki. Kemudian nasihat Abu Walid kepada dua anaknya, wa iyyakuma wa qira'ata syai'in minal mantiq wa kalamil falasifah. Janganlah kamu berdua membaca sedikit pun dari ilmu mantik, dari filsafat, karena itu asalnya adalah kekafiran dan kesesatan dan menjauhkan orang dari syariat. Ini menurut Abu Walid Al-Baji. Dia melarang anaknya untuk mendalami mantik dan filsafat, karena ini merusak, menjauhkan orang dari agama. Dan ini banyak perdebatan ulama dalam masalah ini, dan ini tidak kita uraikan. Kemudian nasihat Abu Walid banyak masalah akidah, kita ringkas saja. Wa alaikum, setelah masalah akidah, masalah fikih, masalah ilmu adalah masalah akhlak. Wa alaikuma bil amri bil ma'ruf. Tegakkanlah oleh kamu berdua amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan ini pula nasihat Luqman kepada anaknya. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wahai anakku, kerjakan salat dan tegakkanlah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi anak itu harus dididik amar ma'ruf nahi mungkar sejak dari kecil. Gambaran kepedulian sosial kepada orang lain, kepada masyarakat. Wa ati'a man wallahu amrakumah, dan patuhilah pemerintah atau penguasa selama tidak menyuruh kepada maksiat. Hiduplah dengan jujur, tunaikanlah amanah dan jauhilah khianat. Wa iyyakum wasyurbal khamar wastinabu zina. Jauhilah zina dan jauhilah minum khamar, karena dia adalah ibu dari berbagai dosa. Wa iyyakum war riba. Jauhilah riba. Wala ta'kula mala ahadin bighairi haq. Jangan makan harta orang lain tidak dengan kebenaran. Wa iyyakum waz zulma. Jauhilah oleh kamu berdua berbuat kezaliman. Wan namimah, dan hasad, berkata keji, wal ghibah, dan menggunjingkan orang. Wa iyyakum wal kibir. Jauhilah sombong. Wa iyyakum wal bukhl. Dan jauhi bakhil. Dan setiap dia menyuruh anaknya menjauhi akhlak-akhlak yang tercela, dia sebutkan akibatnya, dia komentari tapi tidak kita baca.
fa idza balagha ahadakuma ayyastar'iyahu Allah ummatan bihukmin aw fatwa falyamtasil bid'adli juhdahu. Kalau nanti kamu dipercaya orang untuk berfatwa, untuk menjadi hakim, jadi sudah diingatkan oleh Abu Walid kepada anaknya, maka laksanakanlah hukum itu dengan adil, jauhilah kecurangannya. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Siapa yang tidak melaksanakan hukum Allah, itulah orang-orang yang fasik. Jauhilah oleh kamu syahadat zur, memberikan kesaksian yang palsu. Wa iyyakum wariswah, jauhilah sogok, korupsi. Ya, ini andai dia nanti menjadi melaksanakan, ya, diangkat orang menjadi hakim, laksanakanlah hukum itu dengan adil. Wa iyyakum wal aghani, dan jauhilah oleh kamu berdua nyanyi-nyanyian, karena dia menimbulkan fitnah di dalam hati, akan melahirkan khawatir su, keinginan-keinginan yang buruk di dalam jiwa. Jauhilah nyanyian. Wa iyyakum wastranja wan narda, jauhilah main catur, wan narda, dan main dadu. Fa innahu sughlul battalin, karena itu kesibukan orang-orang yang pemalas, orang-orang yang tidak ada pekerjaannya. Wa yushghilu anil fard, membuat kita lalai dari kewajiban. Yufsidul, carilah yang terbaik untukmu. Jadi Abu Walid mengingatkan anaknya, jangan sibuk dengan permainan seperti catur, main dadu, atau main permainan yang ada di zaman kita sekarang. Karena yufsidul umrah, merusak umur, hilang umur berjam-jam untuk itu, dan menyibukkan kita dari melaksanakan kewajibannya. Jamaah rahimakumullah, ya, pelajaran untuk kita. Ya, ini sudah bagian pertama, insyaallah pertemuan berikutnya bagian kedua. Inilah gambaran bagaimana seorang ulama berpesan kepada anaknya. Dia menyadari benar amanah Allah terhadap anak. Dia tulis wasiat ini karena dia khawatir anak sudah lahir tapi belum sempat kita mengajarinya. Dia khawatir kalau dia meninggal, tanggung jawab kepada anak belum ditunaikan. Pokok-pokok wasiat yang diberikan oleh Abu Walid, yang pertama, beribadahlah kepada sekutukan Allah. Yang kedua, yaitu rukun iman, diikuti dengan rukun Islam. Setelah rukun Islam langsung kepada jihad, karena jihad itulah yang akan mempertahankan agama. Berangkatlah kamu berjihad atau bantu orang lain yang sedang berjihad. Kemudian Abu Walid berpesan kepada anaknya untuk menuntut ilmu, serius dalam menuntut ilmu. Hafallah Al-Quran, hafallah hadis, perhatikan sah dan tidak sahnya hadis. Kemudian pelajari usul fikih, setelah itu pelajari fikih, dan perhatikanlah perkataan para ulama, pendapat para ulama. Ya, karena pendapat ulama itulah kita memiliki pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan Sunnah. Dan sabar-sabarlah dalam belajar, ya. Sabarlah dalam mengulang pelajarannya, dan sabarlah dengan waktu yang panjang dalam menuntut ilmu. Kemudian tegakkanlah amar ma'ruf nahi mungkar, ya, di tengah-tengah masyarakat. Jauhilah akhlak-akhlak tercela. Contohkan di sini riba, hindari riba, namimah, hasad, gunjing, sombong, bakhil, ya. Semua akhlak-akhlak tercela itu menjauhlah dari itu, ya. Dan kalau kamu nanti menetapkan hukum menjadi seorang mufti, menjadi seorang hakim, laksanakanlah dengan sebaik-baiknya, berlaku adillah. Jauhilah memberikan persaksian yang palsu, jauhilah sogok riswah, dan jauhilah nyanyi-nyanyian karena bisa melahirkan ide-ide buruk di dalam hati. Dan terakhir nasihatnya, jauhilah membuang-buang waktu dengan main dadu dan permainan yang melalaikan. Ini juga ada sedikit, ya. Jauhilah percaya kepada ilmu bintang, meramal-ramal nasib dan sejenisnya berdasarkan bintang, ya. Ini juga perbuatan yang tercela. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita bisa mengoreksi diri kita, bagaimana kita melaksanakan amanah kepada anak-anak kita, ya. Andai kita wafat hari ini, sudahkah kewajiban kita kepada anak itu kita tunaikan? Andai belum, ya, di bulan yang penuh berkah ini, marilah kita didik anak kita semaksimal mungkin. Apalagi kita banyak di rumah,
manfaatkanlah waktu di rumah itu untuk mendengarkan bacaan salat anak kita, untuk melihat bagaimana cara berwudu anggota keluarga kita, terutama bagi bapak-bapak selaku imam di rumah tangga. Kewajipan mendidik itu ada di pundak bapak yang paling berat, ya. Walaupun secara umum orang tua itu bertanggungjawab. Kepada Allah kita bermohon semoga apa yang kita sampaikan bisa kita amalkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Ustaz Zulhamdi yang telah menyampaikan tausiah kepada kita bersama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itulah kajian kita pada sore ini. Dan insyaAllah besok sore bersama Ustaz Rahmat Hidayat LC yang kita mulai jam 4:30. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.